Selamat pagi buat siswa kami kelas 1 TKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang memahami ruang lingkup arsip. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu. Bersama saya Ibu Damaris Yombing. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan sifat dan karakteristik arsip. 2. Menjelaskan fungsi dan peranan arsip. 3. Menjelaskan tujuan kearsipan. 4. Mengidentifikasi jenis-jenis arsip. Kita lanjutkan tentang sifat dan karakteristik arsip. Berikut ini sifat dan karakteristik atau ciri arsip. Di antaranya yaitu pertama, otentik. Artinya arsip berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dan organisasi yang membuat arsip tersebut. Legal, artinya arsip merupakan proses dokumentasi yang mendukung tugas dan kegiatan serta peran sebagai bahan bukti resmi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Unik, artinya setiap arsip memiliki kronologi dan tidak dibuat secara massal. Saat arsip diduplikasi atau tembusan, maka arsip tersebut bermakna berbeda untuk pelaksanaan kegiatan. Terpercaya, artinya arsip dapat dipercaya dan digunakan sebagai bukti sahih dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Kita lanjutkan tentang fungsi arsip. Secara umum, fungsi arsip diantaranya yaitu sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan. Jika lupa dengan isi dokumen atau permasalahan yang butuh diperhatikan isinya, serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru. Sebagai sumber informasi bagi pemimpin yang membutuhkannya dalam menghadapi permasalahannya. Sebagai bahan penelitian, arsip merupakan data atau fakta yang otentik untuk dijadikan dasar pemikiran penelitian. Sebagai alat bukti tertulis suatu hal. Sebagai gambaran peristiwa masa lampau atau sebagai bukti sejarah. Kita lanjutkan tentang peranan arsip. Adapun peranan atau kegiatan arsip diantaranya yaitu sebagai pusat informasi. Setiap arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Sebagai bukti resmi pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Kita lanjutkan tentang peranan arsip. Adapun peranan atau kegunaan arsip diantaranya yaitu sebagai pusat informasi. Setiap arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Sebagai bukti resmi pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Kita lanjutkan tentang tujuan kearsipan. Berikut ini tujuan kearsipan diantaranya yaitu agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Jika dibutuhkan, bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Menghemat waktu dan tenaga. Menghemat tempat penyimpanan. Menjaga rahasia arsip. Menjaga kelestarian arsip. Menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis arsip.
Satu, berdasarkan bentuk fisik. Ada banyak arsip berdasarkan bentuk fisiknya. A. Arsip berbentuk lembaran. Contoh, surat, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Arsip berbentuk non-lembaran. Contoh, flash disk, mikrofilm, DVD, dan lain-lain. Kedua, arsip berdasarkan isi masalah. Kita lihat apa saja arsip berdasarkan isi masalah. A. Arsip keuangan atau financial record. Ini adalah arsip tentang keuangan. B. Arsip inventaris atau inventory record. Ini adalah arsip tentang bahan-bahan inventaris. C. Arsip personal atau personal record. Ini adalah arsip pribadi daripada setiap pegawai atau setiap orang dalam suatu masyarakat. D. Arsip penjualan atau sales record. Ini adalah arsip tentang bukti-bukti penjualan di kantor atau di perusahaan. E. Arsip produksi atau production record. Ini adalah arsip tentang produksi yang telah dilakukan dalam suatu perusahaan. 3. Berdasarkan kepemilikan. Contoh arsipnya yaitu A. Arsip milik lembaga pemerintahan. Arsip milik lembaga pemerintahan itu dibagi atas 1. Arsip pemerintahan tingkat nasional. 2. Arsip pemerintahan tingkat daerah. B. Arsip milik instansi pemerintah dan swasta. Ini dibagi menjadi 1. Arsip primer atau arsip asli. 2. Arsip sekunder atau arsip salinan atau tindasan. Yang keempat, berdasarkan sifat. Jenis arsip berdasarkan sifat yaitu A. Arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya. B. Arsip penting, arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa depan sehingga perlu disimpan dalam jangka waktu lama. C. Arsip tidak penting, arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi dan tidak mempunyai kegunaan lainnya, contoh surat undangan. D. Arsip sangat penting atau vital, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya dan keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan hidup pencipta arsip. Contoh, akte pendirian perusahaan, ijazah. E. Arsip rahasia, yaitu arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu dalam suatu organisasi. Contoh, arsip penilaian pegawai. 5. Berdasarkan fungsinya. Jenis-jenisnya yaitu arsip dinamis. Arsip digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ini dibagi atas 1. Arsip aktif, arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dan frekuensinya tinggi dalam kegiatan kantor. Contoh, daftar hadir pegawai. 2. Arsip semi aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun tetapi kadang diperlukan. Contoh, notulen rapat. 3. Arsip inaktif, arsip yang sudah mulai jarang digunakan. Contoh, rapor. B. Arsip statis, merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Contoh, naskah proklamasi UUD 1945. Nah, ini adalah contoh arsip berbentuk lembaran. Ini adalah gambar tumpukan arsip. Yang selanjutnya kita lihat contoh arsip statis. Ini adalah contoh duplikat daripada naskah proklamasi.
Kita bahas tentang nilai guna arsip. Menurut Vernon B. Santen, arsip mempunyai nilai guna yang dikenal dengan istilah Alfred, yaitu sebagai berikut. A. Administration value, contoh surat dinas. L. Legal value, contoh akta jual beli tanah. F. Fiscal value, contoh kwitansi giro. R. Research value, contoh skripsi disertasi. E. Education value, contoh ijazah rapor. D. Documentation value, contoh akta nikah. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga kamu tetap semangat dan silahkan mengulangi pembelajaran kita dan kamu lakukan tugas yang telah Ibu instruksikan. Terima kasih, selamat belajar. Salam